Kalau buat kita sebaiknya kita takut. Tapi kalau buat orang lain jangan pernah suzon kepada orang lain, husnuzonnya. Meskipun sigoh gitu. Bentukannya mungkin kayak orang sombong gitu. Hebat saya sudah di Tokyo misalnya. Mungkin dia ya begitulah cara dia ngomong gitu, tapi dia tidak bermaksud sombong. Kan kadang orang ada yang gaya-gayanya seperti itu ya, gaya-gayanya seperti itu. Ada yang gaya-gayanya beda lagi. Tapi kita tetap perlu berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa dia tidak sombong. Dan bagi kita untuk khawatir bahwa kita itu sombong, khawatir. Tapi insya Allah tidak, bukan sebuah maksiat ya untuk bikin status seperti itu, karena bisa jadi bermanfaat banyak hal ya. Antum sedang di mana, sedang nanti misalnya kalau pulang di Indonesia menginformasikan, mungkin orang sedang perlu gitu kepada orang yang sedang ada di posisi tersebut, bisa jadi seperti tipis kembali ya. Standarnya di ayat ini ternyata surga Allah ciptakan untuk orang yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di dunia ini, juga tidak menginginkan kerusakan di dunia ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan sebab atau ujung kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Dan ayat ini mungkin yang menjadi pelajaran utama kita dari beberapa tadi, karena tentu yang kita kejar surga ya. Maka ini juga yang insya Allah menjadi terapi kita sekalian untuk berhati-hati. Kalau yang sudah menjadi obsesi adalah dunia, yang menjadi obsesi adalah ketinggian, kemasyhuran, kesombongan ya. Meskipun masyhur sendiri tidak otomatis menjadi sesuatu yang maksiat. Bahkan misalnya ketinggian, imamun adil itu di antara posisi yang sangat terhormat, yang sangat luar biasa dalam Islam. Pemimpinnya yang adil, dan umumnya pemimpin itu terkenal, namanya pemimpinnya dia terkenal. Dia tidak otomatis orang yang terkenal itu maka dia bukan ahli surga, enggak juga, karena belum tentu dia mencintai ketinggian itu sendiri. Dan bahkan mungkin di antara qadar Allah bahwa orang yang baik dalam agamanya bisa jadi malah terkenal, seperti para ustaz-ustaz kita terkenal karena kebaikannya, ulama kita terkenal karena kebaikannya. Abu Hurairah sampai sekarang namanya terkenal, padahal udah berapa generasi ya Abu Hurairah. Sebagian ulama mengangkat permisalan seperti itu. Misalnya Isa kenal kakeknya, kenal bapaknya kakeknya. Bapaknya kakek Enggak ya. Padahal baru 4 generasi. Para Abu Hurairah itu berapa generasi dikenal orang. Imam Ahmad itu udah berapa generasi dikenal orang. Tapi banyak ya, tanpa kita mengatakan bahwa orang yang tidak dikenal kemudian orangnya tidak tinggi di sisi Allah SWT. Tapi hal-hal seperti ini, permisalan seperti ini dipakai sebagian ulama kita untuk memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik ya. Melakukan yang terbaik, melakukan sebisa kita. Dan biasanya para ulama mengatakan di antara ciri keikhlasan mereka itu justru karena ditunjukkan dengan berkahnya karya-karya mereka yang membuat mereka dikenal. Termasuk meskipun kita belum masuk di babnya ya, Riyadhus Shalihinnya dan lengkapkan ini, Imam Nawawi itu termasuk orang yang bukunya tidak banyak dibandingkan ulama lain. Bukunya tidak banyak, tetapi sebagian ulama mengatakan di antara berkahnya beliau, bukunya diterima oleh umat ini. Riyadhus Shalihin itu jadi seakan-akan bacaan umum ya umat ini. Arba'in Nawawi tentang zikir juga umumnya merujuk kepada buku zikirnya Imam Nawawi. Itu namanya Al-Adhkar, syarahnya Sahih Muslim. Hanya beberapa aja, tapi kalau istilah sekarang apa? Bestseller. Iya, bestseller ya. Atau kalau paper apa?
Citation. Ya, citationnya banyak. Nggak banyak papernya tapi citasinya yang banyak, berkahnya yang banyak. Dan itu yang ya bisa dikejar dengan keikhlasannya kan para ulama kita. Ya, jadi bagi kita ya, yang penting bagi kita untuk ikhlas. Kalau untuk hal-hal yang perlu mencontoh Nabi SAW tentu perlu mengikuti ajaran atau contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin malam ini kita cukupkan bahas ayat ini aja. Semoga bermanfaat membaca ayat-ayat ini, beberapa pelajaran pertama dari Qarun dan juga diakhiri dengan tadi tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Tadi dalam kajian bahasa Inggris sampai sebutkan apa? Pelajaran orang yang bertamu kepada Nabi kita SAW. Mereka itu kalau datang kepada kumpulan Nabi Muhammad SAW, itu mereka itu perlu bertanya dulu, siapa Muhammad? Ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian itu Muhammad? Tentu bukan dalam situasi lecture. Karena dalam lecturing Nabi kita SAW mengajarkan juga beberapa posisi khusus. Bisa disunahkan pengajar itu duduk lebih tinggi. Itu disunahkan karena lebih sampai pada yang mendengarkannya, pada mustamiknya. Tapi dalam obrolan biasa, ketika ngumpul biasa, misalnya posisi Nabi kita SAW itu tidak spesial. Sama aja. Kalau untuk browsing di YouTube ada kajian yang sangat bagus ya, membahas ayat ini. Penyampainya ulama sebelumnya. Karena yang dengarkannya ulama juga. Jadi yang dengarkannya ulama-ulama juga. Nah, di antara yang disampaikan di situ, mereka mengatakan, coba lihat kita. Kemanapun kita pergi orang tahu kita. Karena mereka orang terkenal. Dan ayat Al-Qurni ada di situ, dengarkan. Padahal Rasulullah itu tidak dikenal loh, katanya. Dia mereka sempat ada sebagian nangis. Oh iya ya, kok kita ini terkenal. Ya kok kita seperti ini gitu. Padahal Rasulullah yang penghulunya umat manusia itu, orang tuh datang sampai nanya dulu, yang mana sih Muhammad? Dia bilang kalau kita ini katanya jalan aja ke mana orang tahu, wah ini Al-Qur'an lewat, semuanya lewat, jalan-jalan. Itu bagaimana mereka bersuuzon kepada diri mereka sendiri. Cuman kalau kita tentu tetap harus snuzun ya. Tapi kalau kepada diri kita ya memang sebagaimana mereka ajarkan, baiknya kita suuzon, berhati-hati, tertangkap oleh penyakit takabur tadi ya, mulai merasa yang kita dapat ini karena kita ya memang dari SD saya pinter ya kayaknya ya, ini perlu hati-hati. Dari SD memang sudah beda, ini yang perlu ya, syukur ya, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita juga berusaha memperbaiki diri ya, berusaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan pada diri kita insyaallah. Ya, mungkin sudah setengah 12 ya. Setengah 12. Saya istirahat dulu. Apalagi yang habis tanding bola. Waktunya tidur. Pak Kapten ini juga. Silakan. Tiduran. Jamnya jam 6 ya. Dikit. Hanya. Ini kan di awal banget kok sungguhnya Qarun itu masuk kaum Nabi Musa. Jadi maksudnya Qarun itu dulu dia termasuk orang yang mengimani Nabi Musa gitu. Nah, kaumnya Nabi Musa itu artinya dia hidup di zamannya kenabian Nabi Musa. Oh gitu aja. Seperti sekarang George Bush itu kaumnya Nabi Muhammad SAW karena hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak otomatis ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada di zamannya Musa. Berarti Bani Israil.
pada saat itu Nabi Musa Tentu ya, karena Nabi Musa itu kan membawa Bani Israel bebas dari Fir'aun. Jadi Fir'aun sendiri bukan Bani Israel. oh, Korun mungkin juga bukan, karena ketingginya ya orang Mesir ya, mungkin orang. tapi berarti Nabi Musa itu maksudnya diutus kepada, kan tidak global, maksudnya pada Hanya kepada Bani Israel gitu. hanya Berarti kepada bukan Bani Israel ya, berarti lebih luas lagi ya kelihatannya tidak memandang suku ya, tapi memandang wilayah wilayah. kerjanya. Kayak berarti kayak Apa? apa sih, dulu sebelum ya waktu Nabi Musa sempat tinggal di daerah Iya, seperti Nabi Musa kan sempat tinggal itu ke daerah Nabi lain. iya daerah Nabi, iya daerah, Syuaib atau yang punya 2 anak perempuan itu ya? iya itu kan Arab katanya, mereka itu Arab bukan Israel. Pemirsa. Nah, status umat di situnya wallahu alam ya. Karena di situ kan ada nabi lagi. Apakah berlaku seperti hakim? Kan dalam fikihnya hakim itu kalau dia hakim Bandung misalnya, kalau dia ke Bogor dia tidak boleh ada orang ribut lalu dia memutuskan. Keputusan dia itu tidak berlaku. Karena dia hanya hakim di Bandung, kecuali diminta. Nah, wallahu alam tapi kalau kenabiannya. Bahkan umat yang kayak Nabi Ibrahim dengan Lut ya, kan tetanggaan saja, zamannya sama, wallahu alam apakah kaumnya beda, dan bedanya mungkin apakah karena kayak di Bandung gitu ya, Parahyangan dengan orang di Tegal udah bukan Parahyangan lagi ya, orang Jawa gitu. Tapi berarti pada saat itu ada kemungkinan ada 2 rasul gitu, Nih yang membawa syariat berbeda gitu. bisa jadi ya. Itulah ketidakuniversalan mereka. Itu baru di Timur Tengah ya. Pada saat yang sama mungkin di belahan bumi lain ada Syariat yang berbeda tapi tetap tauhid gitu kan. ya, tauhidnya yang sama, Islamnya yang sama. Kemungkinan besar kalimatnya sama ya, yaitu kalimat la ilaha illallah yang mereka ajarkan, hanya fikihnya, hanya cara syariat beribadahnya yang bisa berbeda-beda. Kenapa Allah dalam Al-Quran fokusnya ke jalur ini? Allah alam. Yang sangat mungkin ya karena dari jalur inilah akhirnya ada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau jalur lain tentu kan pasti perlu ada endingnya kan. Sehingga yang dipilih ya jalur yang menjadi vokalnya, fokus Al-Quran kan jalurnya ini. Karena bisa jadi di saat Nabi Ibrahim aja ada yang sama, yang kita kenal Nabi Lut. Mungkin di tempat lain juga tidak menutup kemungkinan. Itu yang kata para ulama. Kita tidak mentakkid karena tidak ada buktinya. Tapi secara dalil-dalil sebutkan setiap kaum dikirim nabinya dan apalagi tentang ketidakuniversalan mereka. Nah, poin yang tadi menarik ya, karena umumnya orang sering mengatakan Nabi Musa dikirim hanya kepada Bani Israel. Padahal Fir'aun sendiri bukan Bani Israel. Karena kan malah Musa minta, saya mengambil Bani Israel, dibebaskan oleh karena yang begitu-begitu mungkin statusnya ini dari sisi belajar aja, statusnya berarti kita simpan dalam status yang belum pasti, tapi kita simpan. Nanti biasanya kalau kita baca buku lagi nyambung lagi gitu, semakin penuh informasi tentang hal tersebut sampai akhirnya sampai kepada oh ternyata memang begitu. Kita temui apakah ada dalil yang kuat pendapat ulama kita tentang Wallahu nanti juga Nabi Isa turun kan bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi tetap Nabi Isa ya bukan umatnya Nabi Muhammad meskipun nanti hidup lagi. Sehingga nanti yang jadi imam pun bukan Nabi Isa,
Imam Mahdi. bisa persilahkan kepada Imam Mahdi. umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam. Ayo kita lanjut besok. Mau tidur atau mau lanjut? Tidur aja dulu ya. Tidur.